Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, pendidik harus memikirkan dan membuat perencanaan proses pembelajaran secara sama untuk meningkatkan kemampuan atau kesempatan belajar bagi peserta didik dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, salah satunya yaitu harus ada terlebih dahulu adalah pendidik yang profesional dan berkualitas. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis atau critical thinking. Proses pembelajaran di kelas hanya dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Kurangnya penggunaan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik, minat, bakat, dan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan penguasaan kosakata atau vocabulary siswa di kelas 8. Oke, di sini saya akan membahas tentang yang pertama adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembelajaran berdiferensiasi, metode penelitian, desain prosedur penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang dari penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, penggunaan strategi pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter peserta didik. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, karakteristik peserta didik yang beragam, kurangnya motivasi belajar pada peserta didik. Untuk perumusan masalahnya adalah yang pertama, metode pembelajaran digunakan masih banyak berfokus pada guru atau teacher center. Masih banyak peserta didik yang masih kurang dalam penguasaan kosakata, kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik dikarenakan metode yang digunakan terlalu monoton dan pembelajaran yang masih konvensional. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, meningkatkan penguasaan kosakata atau vocabulary peserta didik di kelas 8. Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, dalam proses penelitian tindakan kelas, yang digunakan adalah meliputi dari diferensiasi konten seperti penggunaan media pembelajaran, video sebagai media untuk mengakomodasi kebutuhan atau gaya belajar siswa yang audiovisual. Untuk prosesnya yaitu dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti pengelompokan berdasarkan gaya belajar serta minat dan bakat peserta didik. Untuk produknya yaitu dengan memberikan suatu produk yang disesuaikan dengan karakteristik, minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Untuk gaya belajar yaitu dengan memfasilitasi peserta didik dengan berbagai macam media pembelajaran seperti audiovisual, terus listening, menampilkan video untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual. Terus minat dan bakat, yaitu dalam melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan minat dan bakatnya, atau mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir itu berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini tentu saja sebagai salah satu contoh strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena semua proses pembelajarannya dibebankan kepada peserta didik. Peserta didik bebas mengekspresikan gaya belajarnya, terus membuat suatu produk dari inti sebuah pembelajaran yaitu sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya, metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, di mana penelitian ini diambil di dalam dua siklus, di mana setiap siklus itu terdiri atas yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Untuk subjek penelitiannya yaitu kelas 8E di SMP Negeri 11 Tegal. Untuk waktu penelitian, yang pertama itu pra penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023, siklus 1 23 Mei 2023, siklus 2 25 Mei 2023. Oke, lalu perencanaan yang kami sarankan adalah dengan mempersiapkan seperti bahan ajar, media ajar, modul ajar, terus lembar observasi, lembar questionnaire, dan tentunya adalah media untuk melaksanakan ujian pengetahuan penguasaan kosakata peserta didik. Yang selanjutnya adalah akan dilaksanakan pelaksanaan. Setelah semuanya direncanakan secara seksama, saya melaksanakan yang sudah saya rencanakan tadi, seperti menerapkan media pembelajaran, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, di mana strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya adalah observasi atau pengamatan. Jadi observasi di sini saya dibantu oleh guru pamong saya untuk mengamati selama kegiatan pembelajaran. Setelah melakukan pengamatan dan menceklis sesuai dengan apa yang sudah dituliskan atau disiapkan di lembar observasi. Selanjutnya, di akhir pembelajaran akan dilaksanakan refleksi, apakah pelaksanaan di siklus 1 ini sudah sesuai atau belum, atau masih ada yang perlu diperbaiki atau masih perlu melaksanakan siklus 1 dan menganalisis hasil dari desain prosedur penelitian. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan observasi tes kosakata dan questionnaire. Di sini saya menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data seperti tadi. Ada melakukan observasi, tes penguasaan kosakata, dan memberikan questionnaire di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari lembar observasi, questionnaire, dan lembar tes penguasaan kosakata. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama adalah observasi. Dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran dengan mengisi lembar observasi, selanjutnya akan dianalisis dengan menjumlahkan yang nanti akan didapatkan hasil rata-rata. Kemudian untuk tes penguasaan kosakata akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu R M per N dikali 100%. Ya, M itu siswa yang mendapatkan nilai tuntas atau nilai KKM, dan N itu jumlah siswanya. Untuk hasil penelitian, dari hasil penelitian itu, hasil penelitian dari siklus 1, siklus 2, dilihat dari siklus pertama yaitu yang tuntas.
dilihat dari hasil ujian tes penguasaan kosakata, 22 siswa itu tuntas dan 7 siswa itu tidak tuntas. Dengan presentasi di siklus pertama itu 70,83%, dan di siklus kedua jumlah siswa yang tuntas adalah 26 siswa dan tidak tuntas 3 siswa dengan presentasi 87,50%. Dan dari data ini maka dapat disimpulkan ada peningkatan yaitu sebesar 16,67%. Selain itu, dari hasil observasi juga ada peningkatan yaitu dari siklus pertama presentasinya 4,00, di siklus kedua 4,8, dan dari data tersebut dapat disimpulkan adanya peningkatan sebesar 0,8%. Kesimpulan dari hasil penelitian maka disimpulkan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan kosakata peserta didik. Jadi dari hasil yang tadi, dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa dari setiap siklus itu mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari sebelum tindakan diperoleh presentasi ketuntasan sebesar 54,16%, kemudian meningkat di siklus 1 sebesar 70,83%, dan terakhir itu pada siklus 2 meningkat menjadi 87,50%. Sehingga kemudian untuk hasil observasi aktivitas pembelajaran dan observasi aktivitas siswa pada kegiatan awal siklus 1 dan siklus 3 mengalami peningkatan mulai dari kegiatan observasi sebenarnya mengalami peningkatan dari 3,40 ke 4,0 kemudian menjadi 4,80. Penelitian ini maka ini membuktikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan penguasaan kosakata dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, saya rasa itu pemaparan dari saya. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau memberikan data. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.